Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita. Silakan buka surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat yang ke-22 kita baca sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan ayat-ayat sebelumnya. Pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang keluarga yang mengalami masalah kemudian terjadi perceraian. Seorang suami tidak boleh berniat, tidak boleh berniat melakukan sesuatu dalam rangka ingin mengambil harta
atau mahar yang akan diberikan, yang telah diberikan sebelumnya. Ya. Dan tidak boleh ya, ya menjadikan istrinya ya tidak tenang, tidak damai, ya kan? Sehingga dia sang suami ini menginginkan agar apa yang telah dia berikan itu kembali kepada dirinya, kecuali sang istri melakukan ya fahisyah. Ya, fahisyah ini artinya kemungkaran. Begitu juga berlaku pada kebalikannya. Ya, sang istri kemudian melakukan sesuatu untuk mengambil hak, mengambil apa pemberiannya yang telah diberikan kepada suaminya. Nah, ayat yang kita baca tadi ini terkait dengan ya orang terjadi perceraian, siapa saja mahram kita yang boleh dinikahi dan boleh tidak dinikahi, yang tidak boleh dinikahi. Mahram ini maknanya apa? Haram. Jadi mahram ini artinya apa? Yang diharamkan. Yang diharamkan untuk dinikahi itu mahram. Istilah yang benar itu adalah mahram, bukan muhrim. Nah, ini biasanya apa? Ada ya sedikit ya istilah yang kurang tepat. Biasanya ada orang yang menyatakan bahwa oh ini muhrim, bukan muhrim katanya. Nah, bukan istilah muhrim. Kalau muhrim itu maknanya adalah orang yang memakai pakaian ihram. Nah, itu muhrim, orang yang pakai pakaian ihram, muhrim ketika haji atau umroh. Nah, kalau yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi namanya mahram. Nah, ini istilah ini mahram, ini bukan mahram. Nah, di sini kita juga memahami ya sebelum masuk ke mahram ini ayat 21-nya itu wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha, disebut dengan misak. Apa disebut dengan mitsaqan ghalidha ini? Ada 3 kategorinya. Pertama apa? Masih ingat? Yang pertama karena al-amanah. Disebut dengan mitsaqan ghalidha yang pertama karena rumah tangga itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipersaksikan langsung oleh Allah. Yang kedua disebut mitsaqan ghalidha karena adanya al-mawaddah, karena adanya kasih sayang, cinta. Dan yang ketiga disebut dengan mitsaqan ghalidha karena adanya rahmah, kasih sayang. Makanya keluarga itu bisa utuh suami dan istri karena 3 hal ini atau salah satu dari 3-nya. Misalnya dia sudah tidak cinta lagi, dia tidak sayang, tapi dia ingat bahwa masih ada amanah. Ini amanah dari Allah, ada amanah anak, maka pernikahan tetap. Ya kan? Apalagi kalau tiga-tiganya ada. Ini sangat luar biasa. Maka insya Allah rumah tangga itu akan utuh. Nah, itu maka disebut dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha inilah yang kemudian para nabi dan rasul berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Nah, ayat 22 ini wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita
perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Ya, kecuali pada masa lalu. Berarti apa ini? Istri dari bapak. Berarti ibu. Ibu siapa? Ibu tiri. Nah, maka tidak boleh menikahi ibu tiri. Ya kan? Bisa jadi nih. Misalnya kita punya bapak, ya kan? Saya punya bapak dan ternyata bapak ini punya istri 4 misalnya. Ya kan? Nah, istri yang keempat ini masih muda sekali. Nah, misalnya, ya kan? Sang bapak ini meninggal dunia. Nah, bolehkah menikahi istri keempat ini? Tidak boleh. Ya kan? Kenapa demikian? Karena ada pada zaman jahiliyah ini juga terkena. Ya. Nah, dalam Islam tidak diperbolehkan. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena perbuatan itu adalah perbuatan keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan. Maka tidak diperkenankan. Ya, carilah yang lain. Ya kan gitu ya. Ada juga pernikahan terkadang itu mutar saja di antara keluarga saja. Ya kan? Nah, ini kenapa ada larangan? Karena banyak yang melakukannya. Daripada jauh-jauh gitu kan. Nah, gantikan ayahnya sajalah. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Berikutnya ayat 23-nya itu menjelaskan tentang mahram. Hurrimat, yang tidak boleh dinikahi. Hurrimat, diharamkan. Nah, hurrimat artinya apa? Diharamkan. Alaikum, atas kalian. Ya. Haram apa? Untuk menikahinya. Pertama, ummahatukum. Ummahat itu apa? Ibu-ibu kalian. Berarti apa? Ibu kandung. Apakah ada? Zaman jahiliyah ada. Dan ternyata bukan hanya zaman jahiliyah. Zaman sekarang pun ada juga. Bukan, kalau menikahi mungkin masih agak apa? Agak bagus lah kan. Nauzubillah berzina dengan ibunya. Anak dengan ibu. Ada. Di zaman sekarang ini. Nah, menikahinya saja tidak boleh, apalagi nauzubillah. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kalian menikahi ibu-ibu kalian. Wa banatukum, yang kedua, anak-anak perempuan kalian. Ini mahram. Karena apa? Karena mahram. Ibu kita ke atas berarti ibu, nenek itu. So, wa banatukum, ke bawah. Anak-anak perempuan ke bawah. Anak, cucu. Jangan pula kakek menikahi cucunya. Nah, itu tidak diperkenankan. Dan ternyata zaman sekarang ini benar-benar lebih jahiliyah dari zaman jahiliyah dulu. Ya, berapa banyak kasus asusila yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, anak perempuannya. Kau menikahi, dalam tanda kutip menikahi
seakan-akan ini masih lumayan lah. Tapi ternyata menzinahinya, menikahinya saja tidak boleh. Ya kan? Nah ini kenapa demikian? Karena dalam Islam itu ada maqasidus syariah, ada tujuan syariat diturunkan. Ada 5 tujuan syariat ini diturunkan. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Syariat Islam diturunkan dalam rangka menjaga agama yang telah Allah turunkan pada manusia. Tujuannya agama Islam ini, syariat Islam diturunkan supaya Islam ini bisa ya berjalan sesuai dengan harapan Allah dan Rasul. Yang kedua, hifdzu an-nafas, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Maka diharamkan menzolimi orang sampai kemudian apa? Ya, membunuhnya. Kenapa? Islam itu memelihara nyawa, menjaga nyawa, jangan sampai ada nyawa yang ditumpahkan. Tidak boleh membunuh sembarangan dan seterusnya. Yang ketiga, tujuan syariat Islam diturunkan hifdzu al-aql, dalam rangka menjaga akal. Makanya diharamkan apa? Minuman, mengkonsumsi apa saja yang menghilangkan akal, merusak akal. Maka termasuk di dalamnya haram khamar, kemudian apa? Narkoba, ya kan? Dan ini sudah merebak juga, ya kan? Nah, maka diharamkan apa saja perbuatan yang bisa merusak akal. Karena Islam ini turun dalam rangka menjaga akal. Gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, hifdzu an-nasl wal ird, menjaga keturunan. Ini menjaga keturunan. Makanya diharamkan melakukan perzinahan. Supaya jelas, ya kan? Ini nasabnya siapa? Nah, maka di dalam Islam dibuatlah aturan apa? Ini ada mahram, ini tidak mahram, kan gitu kan? Ini boleh dinikahi, ini tidak boleh dinikahi. Perzinahan dalam bentuk apapun diharamkan karena tujuan Islam ini diturunkan dalam rangka menjaga keturunan. Ya kan? Sehingga jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, nasabnya ke siapa. Nah, berbeda kalau dalam dunia binatang itu tak jelas nasabnya dari mana, ya kan? Nah, tak jelas. Ya karena mereka tidak mukallaf, tidak diberikan akal oleh Allah. Nah, oleh sebab itu ya mereka bebas-bebas saja. Tapi dalam Islam itu. Yang kelima, tujuan Islam itu diturunkan dalam rangka hifdzu al-mal, menjaga harta. Oleh sebab itu diharamkan judi, judol, ya kan? Judi online sekarang ini yang marak, yang main slot, ya kan? Dan semacamnya. Ya, apalagi Piala Dunia ini judi bola, betul. Jadi siapa nih yang menang, maka ya dia bayar berjudi. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan sekarang itu berjudi di masjid. Kok bisa judi di masjid? Ada. Ya tadi sambil nonton bola di masjid, taruhan. Ya kan, di mana-mana begitu ya. Terjadi apa? Perjudian sekarang. Nah, maka Islam itu jangan sampai harta orang itu dirusak. Nah, perjudian itu dalam apa? Pasti akan merusak ya, merusak harta. Ya, menghilangkan harta. Nah, itu tujuan
Nah, diturunkannya syariat. Nah, kembali pada ini berarti masuk dalam kategori maqasidus syariah yang keempat, menjaga keturunan. Maka diharamkan menikahi ibu. Itu kan darah dagingnya. Anak juga darah dagingnya. Wa akhawatukum yang ketiga. Akhwat berarti saudara perempuan. Nah, tidak boleh juga menikahi saudara kandung. Sampai apa batasnya? Kalau ke samping batasnya sampai keponakan. Keponakan tidak boleh dinikahi. Mahram. Kalau sepupu boleh. Ya. Walaupun kalau bisa ya tidak menikah antar sepupu, ya supaya semakin menambah persaudaraan kan gitu ya, menambah persaudaraan. Kalau setiap orang itu menikah hanya di keluarga besarnya saja, jadi ya tidak ada ya persilangan, ya kan, memperluas silaturahim. Nah, saudara kandung, dan ini banyak juga terjadi. Ya. Bukan hanya pernikahan, tapi juga perzinahan. Nauzubillah. Ini zaman-zaman sekarang ini memang benar-benar mungkin ya lebih jahiliyah lagi daripada zaman jahiliyah dulu. Ya, serba bebas. Wa ammatukum. Nah, yang berikutnya mahram juga adalah ammah. Ammah itu apa? Saudara dari ibu. Ya, ammatukum. Ya. Maaf, ammah ini saudara dari bapak. Saudara dari bapak. Saudara perempuan bapak. Berarti bibi ya? Bibi. Tidak boleh mahram, bibi itu mahram. Apa namanya? Bude ya, Pak? Oh, kakaknya. Ya. Wa khalatukum. Nah, ini juga bibi dari ibu. Maksudnya saudara ibu. Saudara ibu, kalau ini dalam bahasa Arab itu ada diklasifikasi, ada saudara bapak namanya ammah. Kalau saudara ibu disebut dengan khalah. Ya. Ini bibi juga, kategorinya bibi juga. Ini juga mahram. Wa banatul akhi. Kemudian apa? Anak perempuan saudara. Berarti anak perempuan dari saudara laki-laki. Keponakan. Nah, ini ponakan. Wa banatul ukhti. Anak perempuan dari saudari perempuan. Ya sama, keponakan juga. Keponakan dari saudara laki-laki atau dari jalur saudara perempuan. Sampai rinci seperti itu ya di dalam Islam. Karena bisa jadi orang kalau tidak dirinci ini, oh kan tidak disebutkan dalam Al-Quran, berarti boleh. Bahaya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Nah, yang berikutnya ini. Dan para ibu kalian yang telah menyusui kalian. Berarti ibu bukan ibu apa? Ibu susu namanya, Pak. Ya, pokoknya ada anak yang menyusu pada seorang ibu.
Nah, maka dia menjadi mahram. Gimana batasannya? Anak susuan ini menjadi mahram. Nah, para ulama ini ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekali sedot, yang penting ada airnya, ya, walaupun satu tetes, dia sudah menjadi mahram. Tapi ada juga yang menyatakan, yang mayoritas adalah minimal 3 kali sedotan, 3 sampai 5. Nah, ada yang ketiga mengatakan sampai kenyang. Nah, mohon maaf, bagaimana kalau sang suami menelan ASI istrinya? Apakah dia menjadi anak susuan? Gimana kira-kira, Pak? Nah, dalam hal ini penting juga dijelaskan, jangan sampai ini jadi ibu saya nih, bahaya. Nah, itu tidak berlaku ketika sebelum balik. Nah, di usia menyusui itu 2 tahunan, pokoknya sampai sebelum balik. Nah, maka itu dia. Tapi kalau sudah dewasa, suami istri tidak termasuk. Karena itu juga sempat viral juga di media sosial. Ya. Katanya menjadi mahram jadinya. Berarti bisa fasah, suami dan istri langsung cerai karena menjadi ibunya. Nah, misalnya terjadi. Ya, wa ummahatukum allati arda'nakum. Termasuk wa akhawatukum minar radha'ah. Saudara perempuan radha'ah, sesusuan. Nah, ini tidak boleh dinikahi. Dan ini banyak juga terjadi. Misalnya, maka hati-hati menikah sirri, sembunyi-sembunyi. Ini dia. Ini perlu disampaikan karena bisa fatal. Contoh, sang suami laki-laki misalnya di Pontianak punya istri, sahnya di Pontianak. Dia datang ke Kapuas Hulu, nikah siri di Kapuas Hulu. Kemudian datang ke Bandung, dia nikah lagi dia di Bandung. Udah ketiga ada tuh. Nah, datang juga ke Sulawesi misalnya. Nah, nikah lagi yang keempat. Tapi tiga-tiganya ini siri. Keluarga bahkan sembunyi-sembunyi, dia keluarga yang di Pontianak tidak tahu. Ternyata ya banyaklah di antara mereka, ya namanya anak-anak ini kemudian sekolah, kuliah di Jakarta. Kemudian di Jakarta ketemu, akhirnya berjodoh, nikah. Nah, tidak tahu bahwa ini ternyata saudara tiri pertama. Karena tidak tahu. Ini gambaran saudara tiri nih. Apalagi saudara sesusuan. Ada wanita kita datang kemana? Anaknya dia kasih susu. Datang kemana kasih susu. Akhirnya dia ketemu di mana berjodoh. Dan saudara tiri saja begitu, apalagi saudara susuan. Maka terkadang ada donasi ASI. Siapa yang mau berdonasi ASI silahkan kumpulkan di sini. Kan tak jelas tuh. Ini ASInya siapa? Karena kalau sudah menikah nih saudara sesusuan atau saudara tiri tadi itu, menikah dia, cinta dia, punya anak dia, ternyata diusut-usut, ini saudara tiri rupanya, ini bapaknya siapa?
Bapaknya misalnya udah meninggal dunia. Setelah ini, oh berarti saudara tiri. Tapi saya cinta, ya memang cinta, tapi haram. Karena saudara sesusuan atau saudara tiri. Maka hati-hati. Menyusui sembarangan, hati-hati juga. Makanya kalau ini harus dikasih tahu. Oh, si A ini dulu nyusu sama saya. Atau kepada istri saya, berarti kamu dengan ini saudara sesusuan. Berarti mahram. Nah, ini harus apa? Disampaikan. Ya, yang parah ini tadi laki-laki yang nikah cerai. Datang ke setiap kabupaten nikah dia. Nah, berapa lama cerai punya anak. Akhirnya tak jelas bapaknya siapa. Ketemu nikah. Sudah punya anak 2. Diusut-usut pas lebaran. Bapak siapa? Ini siapa? Rupanya saudara tirinya. Nah, ini maka hati-hati. Kalau saudara sesusu ini maksudnya yang sama-sama nyusu. Kalau abangnya kan Pak Adi. Ya sudah membuka pertanyaan dulu. Semangat. Ya itu termasuk bagian dari saudara, saudara sesusuan, sama, sama saudaranya berarti saudara sesusuan. Nah, itu maka hati-hati menyusui atau, kalau mau menyusui ini harus dicatat. Ini salah satunya kalau anak saya yang pertama itu karena lahir prematur, ya kan, jadi istri belum keluar ASI-nya, maka nyari. Nah, pas ada sepupu sedang menyusui juga, maka minta susunya, ASI-nya. Kemudian, maka kita catat, harus dikasih tahu kepada anak-anak itu saudara susuan. Nah, itu sepupu masalahnya kan. Nah, maka harus kita kasih tahu, semuanya harus dikasih tahu. Sehingga orang itu bisa mengingatkan kalau terjadi sesuatu. Ya, misalnya kalau sepupu udah bisa nikah misalnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, begitu juga ketika mau ngangkat anak. Kalau bisa ngangkat anak misalnya, itu disusui. Sehingga menjadi anak susuan, menjadi mahram. Ngangkat anak itu kan tidak mahram. Nah, tapi kalau boleh enggak anak angkat menikah dengan ibunya, ibu angkatnya, boleh? Boleh. Suami sang bapak menikah dengan anak perempuan angkatnya, boleh tidak? Boleh. Supaya menjadi mahram, menjadi enak komunikasi interaksi, maka bagus kalau disusui oleh sang istri. Kalaupun bukan istrinya, disusui oleh mungkin saudara istrinya, sehingga itu menjadi mahram. Nah, itu juga menjadi trik juga, supaya menjadi keluarga yang tak tersekat dalam muamalah, dalam berinteraksi. Nah, kemudian wa ummahatu nisaikum. Berikutnya, ummahat ini artinya ibu dari istri kita. Berarti mertua. Nah, mertua itu mahram. Jangan dia nikah dengan anaknya, ibunya juga sama. Diembat juga. Nah, maka tidak boleh. Wa rabaikumul allati fi hujurikum. Nah, dan warabaib. Nah, ipar-ipar ya. Nah, ini juga sama. Maka ini penting juga ya. Anak istrimu dalam
ya anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu nikahi. Ya, berarti anak tiri. Syaratnya anak tiri itu pas nikah dicampuri, maksudnya apa? Terjadi apa? Ya, apa mengistilahkannya? Ya, terjadi hubungan suami dan istri. Nah, kalau belum terjadi hubungan suami istri, maka misalnya nikah seminggu belum berhubungan nih, cerai setelah itu, maka anaknya ya boleh dinikahi. Ya, anak tirinya tadi. Tapi kalau sudah dicampuri maka tidak boleh. Fa illam takun dzakhamtum fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Nah, tapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa untuk menikahinya. Dan diharamkan juga apa? Istri-istri anak kandungmu, berarti menantu. Mahram juga. Menantu itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh dinikahi. Nah, ini ya banyak juga terjadi. Nah, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, ini juga banyak terjadi. Tidak boleh mengumpulkan, menikahi dua perempuan yang bersaudara dalam satu akad atau dalam hubungan pernikahan. Misalnya bulan pertama nikah dengan kakaknya, nanti bulan keduanya nikah dengan adiknya, maka tidak diperbolehkan. Mahram, ipar itu adalah mahram. Nah, dan itu dalam hadis juga disebutkan ipar adalah maut. Maka hati-hati juga. Ya, apalagi ada ipar di dalam rumah. Nah, berhati-hati, bukan tidak boleh, khawatir salah kamar. Mengumpulkan itu tidak diperbolehkan. Tetapi apa? Kalau ya yang pertama misalnya kakaknya nikah dengan kakaknya meninggal dunia, adiknya belum nikah nih. Nah, boleh menikah dengan adiknya karena mahramnya bukan mahram selama-lamanya, mahramnya diikat dengan pernikahan. Karena ada mahram mu'abbad namanya yang selama-lamanya mau bagaimanapun kondisinya dia tetap mahram. Ada yang karena mahramnya pernikahan. Nah, ada karena mahram nasab yang ketiga. Nasab juga sama selama-lamanya. Kalau pernikahan seperti itu. Nah, kecuali di masa lalu. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha kasih sayang, menyayangi. Nah, ini sangat rinci sekali terkait dengan mahram ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahram karena pernikahan, tapi jadi selama-lamanya, Ustaz. Apakah bisa berdua, Ustaz? Kan? Kita kawin dengan anaknya kan, terus anaknya meninggal. Katanya berdua itu mahram selama-lamanya. Apakah benar demikian? Terus selain itu apalagi Ustaz? Karena perkawinan tapi menjadi mahram selama-lamanya. Terus yang kedua Ustaz, terkait dengan menyusui itu kan ada aturannya kan. Maksudnya kalau kita menyusukan itu misalnya umurnya ya belum makan apa, misalnya di bawah 2 tahun.
Tadi kan Pak Ustadz bilang sampai balik. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Persoalan belum balik kan misalnya bisa saja 27 tahun, 8 tahun, misalnya kan belum balik tuh. Yang usul misalnya. Kalau kita ambil anak angkat, tapi anak angkat itu udah besar. Karena udah 5 tahun. Kita susukan misalnya. Kita susukan atau apa aturannya atau bagaimana Pak Ustadz? Kalau pencerahan, terima kasih. Ya, menarik ini ya. Jadi yang pertama, yang keduanya dulu dijawab bahwa lebih amannya kita menyusui ya usia menyusu. Berarti 0 sampai 2 tahun. Nah, biar aman nih. Ya kan? Karena kalau sudah 5 tahun nih, Pak. Sekarang anak sekarang 5 tahun ini udah tahu dia. Udah tahu aurat. Bahkan udah ada yang pacaran juga, Pak. Udah. Nah, itu maka sekarang ini anak sekarang ini dewasa sebelum waktunya. Nah, ini banyak seperti itu. Memang lebih amannya adalah di usia menyusui. Ya, 2 tahun. Jadi dipastikan seperti itu. Jadi jangan yang sampai apalagi sebelum balik nanti 10 tahun supaya ini susuin dulu. Wah, itu repot juga, Pak. Nah, itu. Nah, jadi apa namanya di usia menyusui 0 sampai 2 tahun. Nah, kemudian yang pertama, nah saya coba ringkas tadi dari yang sudah ini, ada ya yang mahram ini mahram karena keturunan berarti ya, karena keturunan berarti selama-lamanya. Siapa saja? Ibu, kemudian nenek sampai ke atas. Itu mahram. Kemudian anak, cucu sampai ke bawah. Itu cicit dan seterusnya itu. Ya, sampai apa, Pak? Sampai 7 ke bawah tuh. Saya belum enggak hafal juga ini ya. Nah. Kemudian saudara baik sekandung, sebapak atau hanya seibu saja. Itu juga mahram karena keturunan. Kemudian siapa lagi? Paman atau bibi, baik sekandung ataupun tiri. Nah, biar mudah kita membahas. Kemudian yang keempat, keponakan, anaknya saudara. Itu adalah mahram karena keturunan dan itu selama-lamanya. Yang kedua, ada yang karena menjadi mahram karena ya susu, yaitu apa? Ibu yang menyusui, kemudian saudara sesusuan tadi. Kemudian karena musyawarah itu karena pernikahan. Mertua, baik mertua kandung maupun rodoknya istri, mertua kandung atau ibu susuan istri. Ya, baik sudah berhubungan intim dengan istrinya ataupun belum, itu masuk dalam kategorinya. Yang kedua, anak tiri dengan syarat sudah berhubungan intim dengan ibunya. Kemudian ibu tiri, istrinya bapak dan menantu. Nah, tadi pertanyaannya sudah masuk dalam kategori, Pak ya. Ya. Jadi itu juga adalah bagian mahram. Ya. Kemudian ya, ada haram mahram lil jami'. Haram menikahi kedua-duanya, mengumpulkan secara bersamaan dari saudara. Ya. Saudara istri baik sekandung, tiri ataupun ya sepersusuan saja. Ya, kemudian saudaranya mertua. Ya, baik sekandung ataupun tiri. Nah, itu juga adalah
bagian dari mahram. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Sepasang suami istri punya anak. Kebetulan dia adalah ASN. Dia bercerai. Terus suaminya menikah lagi. Suaminya menikah lagi secara siri. Dan dia tidak mau mendaftarkan istrinya secara negara. Artinya si istri tidak mempunyai hak. Itu berdosa nggak? Nah, waktu ditanyakan, katanya pada si suami, nanti kalau bercerai susah. Dosa nggak suaminya terhadap istri yang kedua? Tidak memiliki hak Ya. istri kedua. Seharusnya sang suami ya kalau sudah bercerai dengan istri pertamanya, misalnya dia PNS, ya tinggal melapor saja. Ada surat cerai kan? Nah, kan dilaporkan sudah ada surat cerai itu. Cerainya kan ada cerai hidup, ada cerai mati, ada surat keterangannya. Dari itu maka dia bisa menikah lagi. Kalau PNS kan agak sulit sedikit nikah yang kedua, ya kan? Tapi kalau sudah ada surat cerai itu boleh dia. Nah, artinya ya peluang untuk mendaftarkan itu tidak juga mempengaruhi pada pekerjaannya sebenarnya. Nah, kalau dia menikah lagi lalu kemudian dia tidak mendaftarkan, itu nanti repot dalam masalah waris dan yang lain-lain. Nah, sangat dimungkinkan sang suami ini ya berdosa karena bisa jadi sang istrinya yang kedua ini tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, ini juga sangat penting juga. Ya, jangan kemudian ada niat tadi itu, ada niat bisa jadi ada niat yang lain. Nah, maka itu sangat penting kecuali ada hal-hal yang darurat misalnya. Nah, hal-hal yang darurat itu ya maka perlu ditimbang-timbang. Itu ya, insyaallah. Silakan masih ada, Pak? Silakan, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Oh ya. Dengan menantu ya batal atau tidak? Menantu, oh mantan menantu ya. Mantan ya. Oh ya, mantan mantu. Tadi mantu itu dia mahram tidak selama-lamanya. Ya kan? Artinya kalau sudah cerai, nah artinya dia sama dengan ikatan tadi, suami dan istri. Tetapi tadi tidak boleh menikahi siapa? Mertua, mantan mertua ya. Mantan mertua sebenarnya tidak boleh. Apa? Ya mahram dia. Nah, kategori mahram ini ya betul-betul dia mantan menantu ya. Berarti mantan mertua. Nah, itu mantan mertua berarti ya betul. Sama. Ya, sama. Ya. Nah, maka dia mahram. Ya kan? Sama dengan Tetangga saya ada menikah sama mertua. Mertuanya laki-laki, menantunya perempuan. nah, Jadi istri yang mertua orang meninggal, anaknya yang meninggal, anak laki-lakinya. iya, ini banyak kasusnya juga tuh. Tapi sesuai dengan ayat yang kita baca ini adalah ya, bapak istri kan, mertua kan, itu adalah mahram. Iya, sama bapaknya laki-laki ini atau sebaliknya kan, mantu laki-laki
Ya, ibu sama tuh. Nah itu sebenarnya itu. Tidak tahu apakah mungkin ada pendapat lain gitu yang menjadikan itu ya bisa menjadi halal, tidak mahram. Nah, tapi sepengetahuan ya kami itu adalah mahram yang kemudian tidak diperkenankan. Nah, semacam itu. Ya. Oh ya. Mantan menantunya. Nah, sebenarnya tadi ya karena dia musyawarah supaya aman ya udah berwudu lagi saja. Ya, berwudu lagi saja walaupun dikategorikan mahram tadi itu. Karena tetap sebenarnya suami dan istri pun kalau bersentuhan batal wudunya kan. Nah, walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak batal, ada. Ini ikhtilaf juga nih. Tapi lebih amannya ya sudah berwudu lagi saja. Akan lebih aman gitu daripada ini ikhtilaf ini dah wudu saja, maka insya Allah selesai ikhtilafnya. Kecuali lid darurah. Nah, ini nanti kembali pada ininya, Bu. Jadi nanti kembali kepada bersentuhan dengan lawan jenis apakah membatalkan wudu atau tidak. Ada yang mengatakan nanti pendapat mazhab itu banyak. Ada yang mengatakan ya dengan non mahram pun yang bukan mahram pun ketika bersentuhan, kalau pendapat Imam Malik ya tetap dia tak batal wudunya. Ya, selama tidak ada syahwat. Ya kan? Ya seperti kita misalnya haji atau umroh, ya kan, bersentuhan kulit, ya karena berdesak-desakan. Tapi dalam pendapat Imam Syafi'i hukumnya batal, suami dan istri juga batal. Nah, lebih aman tadi dengan perbedaan-perbedaan yang ada berwudu lagi saja. Nah, itu akan lebih melapangkan kita. Masih ada? Oh, silakan, Mbak. Adik saya perempuan, ya anak perempuan dokter. Anak punya anak perempuan, berarti cucu bapak. Berarti cucu bapak. Cucunya berarti. Ini dia kami campur lain di dokter. Iya, anak perempuan. Terus saya punya anak laki-laki. Apa boleh nikah, Pak? Berarti apa hubungannya berarti itu? Berarti anak bapak adik kandung saya itu perempuan, nikah, dapat anak perempuan. Berarti anak perempuan ini apanya bapak? Ponakan bapak. Nah, bapak punya anak. Saya punya anak laki-laki. Nah, berarti anak bapak dengan ponakan bapak ini sepupu ya? Ah, kategori sepupu. Boleh. Nah, udah menikah, Pak? Oh, udah jadi. Udah boleh sebenarnya, Pak. Boleh tuh. Kalau sepupu boleh, sama seperti Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Nah, itu sepupuan. Boleh. Itu insya Allah. Nah. Silakan, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tanyakan ini orang tua bersaudara, yang satu orang tua perempuan, yang kedua jadi anak laki. Jadi kebetulan anak daripada paman yang terakhir ini, orang tua terakhir ini tadi ingin menikahi daripada anak ponakannya itu. Bagaimana? anak ponakannya. Ponakan sepupu berarti pamannya saya bersepupu gitu. Sepupu. Pak anak saya mau nikah dengan paman gitu. Dengan anak sepupunya.
Oh, jauh, Pak. Nah, itu boleh, Pak. Boleh. Iya. Kecuali ini dari keponakannya dari jalur saudara. Ah, kalau jalur saudara itu mahram. Tapi kalau ini kan jalurnya sepupu. Ah, kalau jalurnya sepupu maka ya hukumnya boleh. Iya. Itu bukan sepupu, berarti sepupu 2 kalinya berarti ya. Sepupu. Maka itu hukumnya boleh. Insyaallah kita akhiri perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.